Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam ini tema kita adalah keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan menyebabkan berbagai kegiatan semarak Islam dilakukan. Ada majelis taklim, pesantren kilat, sampai buka bersama berjamaah. Terkadang berbukanya yang berjamaah, tapi sholat jamaahnya tinggal. Bahkan berbuka bersama menyebabkan sholat isya di rumah dan sholat tarawih capek tinggal. Kegiatan lain juga banyak, safari Ramadan dan lain sebagainya. Tapi mari kita lihat, betulkah seperti itu para ulama menjalani Ramadan? Ternyata sebaliknya. Para ulama itu masuk Sya'ban, ada yang menutup majelis taklimnya, baru masuk Sya'ban. Ditutupnya majelis ilmu yang luar biasa jamaahnya. Untuk apa? Untuk dia mempersiapkan betul-betul Ramadannya. Seperti yang Rasulullah lakukan, berpuasa lebih banyak dan lain-lainnya. Apalagi menjelang Ramadan, banyak sekali ulama-ulama mempraktikkan apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Majlis ilmu mereka tutup. Apalagi yang pedagang-pedagang, para ulama itu banyak yang saudagar besar, yang kaya. Jauh-jauh sebelum Ramadan mereka tutup. Untuk apa? Satu saja. Selain ibadah puasa tentu saja, mengejar membaca Al-Quran siang malam sebanyak-banyaknya. Makanya khatam Al-Quran mereka 3 hari, berarti 10 juz yang malam. Kalau kita tilawah Al-Quran yang lancar 30 menit 1 juz, 10 juz butuh 5 jam, 20 juz butuh 10 jam. Bayangkan, tentu tidak bisa melakukan hal-hal lain. Semestinya begitu. Nah, ini mesti menjadi renungan bagi kita. Kalau di kita makin ke ujung Ramadan, makin semarak segala-galanya. Perdagangan, persiapan hari raya, servis rumah dan lain sebagainya. Bahkan Lailatul Qadar, malam diturunnya Ramadan, Al-Quran bisa lewat, bisa gagal, bisa hancur-hancuran, tidak kita dapatkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saja separuh Ramadan terakhir ini segera kita kembali kejar tilawah Al-Quran, kejar membaca Al-Quran. Di luar Ramadan, sepanjang hidup, sepanjang bulan, tilawah membaca Al-Quran mendapatkan keutamaan yang luar biasa, apalagi di dalam Ramadan. Karena Rasulullah SAW, Bapak Ibu-ibu, setiap malam Ramadan didatangi malaikat Jibril untuk menyimak bacaan Rasulullah. Padahal di luar Ramadan cukup 2 kali 1 tahun. Karena Jibril
yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhul Quran. Jibril datang kepada Rasulullah setiap malam Ramadan dan bersama-sama Rasulullah membaca Al-Quran. Rasulullah cek, masih jangan-jangan ada yang salah dari hafalan beliau, penguasaan beliau, tanpa melihat Al-Quran, tanpa membaca. Beliau ummi, langsung disimpan di dalam hatinya oleh Allah. Tapi Rasulullah cek setiap malam Ramadan bersama Jibril, ada yang tersalah atau tidak. Makanya sahabat, para ulama apalagi, mereka banyak yang membaca Al-Quran itu betul-betul membuka mushaf Al-Quran, walaupun lancar hafalannya luar biasa. Nah Bapak Ibu berbahagia, kalau begitu berarti kita kejar 10 khatam Ramadan, minimal 5 khatam. Di waktu iktikaf itu saat-saat yang kita bukan membaca. Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita tengok, kita simak sejenak. Kalau sudah ada sebelumnya, alhamdulillah, berarti mengulang lagi. Judul sederhana, keutamaan membaca Al-Quran, tapi pelaksanaannya luar biasa, berat dan luar biasa mendapat balasan Allah. Yang pertama, membaca Al-Quran mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Sudah pasti. Man qara'a harfan min kitabillah, kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, satu huruf, falahu bihi hasanah, berarti dia sudah mendapatkan satu hasanah, kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap hasanah, setiap kebaikan itu dapat ganjaran 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Aku tak katakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun, 3 huruf kali 10 sudah 30. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf kali 10 190, tambah 30 220. Apalagi saya halaman, apalagi 2 halaman, apalagi 1 juz, 2 juz, 3 juz, berapa ribu, berapa puluhan ribu kali 10, dan khatam Al-Quran berkali-kali. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, sahabat, dan para ulama dalam mengisi Al-Quran, bulan Al-Quran, yaitu Ramadan, khusus membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kejar, mari kita kejar, satu huruf saja sudah kita kejar, apalagi satu Al-Quran. Yang kedua, amal terbaik membaca, mengajarkan Al-Quran itu merupakan amal terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, mengajarkan membaca. Guru mengaji, guru TPA, guru MDA, guru tahfiz, sampai yang mahir menguasai Al-Quran, itu adalah amal terbaik. Dan menjadilah orang pemilih amalan ini manusia beriman terbaik. Tidakkah kita ingin menjadikan moto hidup kita menjadi manusia terbaik melalui konsep belajar dan mengajarkan Al-Quran sebaik-baiknya, menjadi karyawan Allah. Kalau itu gaji, digaji Allah, dikasih kehidupan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih balasan oleh Allah sampai ke akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah mengangkat mempelajari sekaligus satu paket dengan mengajarkan Al-Quran adalah amalan terbaik, apalagi di dalam Ramadan. Yang ketiga, kata Allah, yang membaca Al-Quran itu adalah pedagang yang tidak pernah mendapatkan kerugian. Dalam surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur.
Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan terus continue menegakkan sholat dan terus berinfak dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi Bapak Ibu, pembaca Al-Quran masuk bagian orang yang akan mendapatkan perdagangan tidak pernah rugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena dia berdagang dengan Allah. Pembaca Al-Quran berdagangnya dengan Allah. Allah membeli ibadah bacaan Al-Qurannya itu beserta ibadah sholat dan ibadah infak. Yang keempat, mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Derajat di sisi manusia saja begitu sudah membanggakan. Dipanggil oleh Pak Camat, Pak Bupati, apalagi Pak Gubernur, belum diangkat derajatnya, dipanggil aja oleh Presiden mungkin ke istana, belum terasa terangkat. Apalagi memang diangkat derajat sebagai kepala ini, sebagai kepala itu. Belum tahu terangkat derajat di sisi orang, hanya penghasilan 1 derajat naik, udah senang, udah bangga, udah sumringah. Ketika Allah menjanjikan pembaca Al-Quran derajatnya sangat tinggi, tidakkah kita tersentak derajat di sisi Allah? Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirum bih. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dengan bacaannya. Kata ulama dan menambahkan, mahir itu termasuk menghafalnya. Otomatis yang hafal Al-Quran ketika dia tilawah akan mahir. Atau redaksi yang lain, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran. Paling lama setengah jam 1 juz, 4 jam 8 juz selesai. Ringan saja, lidah lancar, makhraj benar, dengung tepat, apalagi iramanya bagus, karena dia senantiasa berusaha memperbaiki bunyi, suara, lagu, karena ini Al-Quran kalamut. Orang aja penyanyinya isinya mungkin lagunya belum tahu lagunya isinya syar'i, kadang maksiat, begitu bangga melantunkan suara seindah-indahnya. Nah, orang yang mahir, orang yang maksimal membaca Al-Quran dengan kemampuannya yang diberikan Allah, yang dia kejar, dia pelajari, ma'as safaratil kiramil bararah, derajatnya sama dengan malaikat-malaikat yang mulia yang berbakti kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu yang berbahagia, derajat malaikat yang mahir membaca Al-Quran. Mungkin sekarang kita mengejar ketinggalan kita dengan anak-anak dititip ke rumah Al-Quran, pesantren, tahfiz. Ya, mudah-mudahan ketinggalan kita kejar dengan kebaktian anak, tapi tidak membuat kita stop untuk berusaha belajar sampai mahir sebelum ajal datang. Berpantang kita berhenti, malu kita kepada Allah, menghadap besok tidak mahir dalam membaca Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari, yang tidak mahir, yang terbata-bata, yang tidak lancar, yang 1 juz bisa 2 jam, tidak dikecilkan oleh Allah dan Rasulnya, tetap mendapat pahala, bahkan 2 pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' wa huwa 'alaihi syaqqun wa lahu ajran. Adapun yang membaca Al-Quran, ya tata'ta, terbata-bata, terhenti-henti, terputus-putus, wa huwa 'alaihi syaqqun, dia berat membaca Al-Quran itu, wa lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bukankah kasih sayang Allah luar biasa kepada orang baca Al-Quran
Ini tidak ada urusan dengan paham arti, mengerti terjemah, tidak sampai ke situ. Membaca saja. Pokok salci itu 3 kali baca. Sehalaman sekian lama, sejus 4 jam. Sudah 2 lembar polu hijau polu. Kotiak apa bocah, amanah lotak. Uanglah 2 juz, buat 2 lembar. Ada apa? Ada yang ketika tadarus dalam Ramadan ini, menghadapi Ramadan, tegang. Karena orang semua berlomba baca Al-Quran, dia sehalaman 2 halaman saja sudah luar biasa beratnya. Ini mau dia khatamkan, kata buya-buya dipanggil untuk khatam berkali-kali, berjus-jus 1 hari. Terbayanglah oleh dia, luar biasa bencana ini, musibah ini. Tapi dia tetap semangat mengejar. Falahu ajran. Hadiah terbata-bata. Dapat karena dia terus membaca. Hadiah lana pension dan membaca. Dapat. Begitu keutamaan membaca. Tapi jangan tahan di situ pula ada iyo dulu ya. La ajron dulu la dua pahala la iyo dulu. Payah menghatamkan 1 bulan. Ya dapat 2 pahala. Tak khatam-khatam. Ini orang malaikat safaratil kiramil barara terbang kemana-mana di jannah tinggi derajat. Nah maka mendapat derajat di sisi Allah jauh sangat harganya mahal. Kejarlah kaum muslimin muslimat, dan Ramadan adalah tempat belajar terus sambil terus mengejar bacaan kita. Yang kelima, insyaallah 5 ini yang kita sampaikan, mendapat syafaat di hari kiamat. Yang membaca Al-Quran ini mendapat syafaat sesuai dengan bacaannya. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran itu datang. Kalau kita bayangkan berjalan, datang di hari kiamat syafi'an, sebagai orang yang memberi syafaat, datang memberi bantuan. Bayangkan di hari itu tidak ada syafaat kecuali atas izin Allah. Dan Allah sudah menyampaikan melalui Rasulnya bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat di hari yang tidak ada bantuan syafaat kecuali dari Allah dan Rasul. Hari itu datang kepada orang yang senantiasa membacanya, syafi'an li ashabih, menjadi pembantu, penolong, memberikan bantuan di hari kiamat li ashabihi, bagi sahib-sahibnya, bagi yang senantiasa bersama Al-Quran. Maksudnya apa sahibnya? Bukan pemilik Al-Quran. Boleh Qurannya mahal 5.000, pajang di etalase lemari, baca sekali-sekali, bukan itu. Syafi'an li ashabi, ashabi itu kembali kepada yang membaca, karena pangkalnya iqra'u Al-Quran, bacalah Al-Quran. Nanti datang Al-Quran membantu sebanyak bacaannya. Bayangkan Bapak Ibu, di Ramadan kita baca Al-Quran berkhatam-khatam berkali-kali. Ramadan ke Ramadan, di luar Ramadan rutin sebulan sekali 2 bulan khatam. Seperti apa besok syafaat? Itu yang sangat kita butuhkan di hari akhirat. Sebanyak-banyak syafaat kita butuh di hari akhirat. Dan Al-Quran datang. Hei yang rajin baca Al-Quran, ini aku datang. Kamu baca setiap hari, kamu baca di Ramadan, luar biasa, datang. Ini yang membuat ulama-ulama mempraktikkan apa yang dicontohkan oleh sahabat di Ramadan yang berlipat ganda menjanjikan balasan. Tidak ada waktu tanpa baca Al-Quran. Nah bagaimana dengan kita? Kita selip-selipkan waktu baca Al-Quran. Kita baca setelah subuh 1 juz, setelah zuhur. Kadang-kadang dapat 2 juz 1 hari. Di Ramadan ini, di luar Ramadan lebih parah lagi, yang seharusnya khatam dalam beberapa hari. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita mesti punya target dengan Al-Quran ini. Apalagi kalau Al-Quran mampu kita tadabburi dan kita amalkan, kita pahami, tentu lebih dahsyat lagi. Orang yang tilawahnya bagus, menghafal Al-Quran,
lalu dia paham, mentadaburi dan mengamalkan isi kandungan yang luar biasa, maka ini janji Allah dan Rasulnya, mereka ini adalah keluarga Allah di dunia ini. Kata Rasulullah SAW, Inna lillahi, pada baca Inna lillahi, tidak panjang nak. Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki ahlina, keluarga-keluarga minan nas, dari manusia. Jadi di antara manusia ini ada keluarga-keluarga Allah. Qala ya Rasulullah, man hum? Ya Rasul, siapa itu mereka keluarga Allah? Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahli-ahli Al-Quran. Mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran siang malam. Dan mereka adalah ahlullah, keluarga Allah, wa khassatuh, dan orang khusus milik Allah. Orang khusus kalau bahasa kitanya. Ada orang-orang khusus pada diri kita, tempat khusus yang paling dekat Allah punya, yaitu ahlul Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ciptakan setiap rumah kita minimal satu penghafal Al-Quran. Kalau kita tidak, istri tidak, ibunya anak-anak kita. Kesempatan hari ini luar biasa, informasi, tahu sedunia ini, teknologinya, apalagi sarana-sarana media, bagaimana kita memahami, mengenal, mengerti bahwa ternyata anak-anak kecil itu untuk Indonesia, untuk yang luar Arab, dimudahkan oleh Allah menghafal Al-Quran. Tidak ada kitab-kitab lain agama yang mampu, yang dihafal oleh pastor, pendeta atau bos-bos mereka yang hafal perkataan persis selain dalam Islam, yaitu Al-Quran. Masya Allah, ini menjadi renungan bagi kita bahwa bertekadlah setiap rumah tangga punya satu hafiz Al-Quran. Kalau lebih, alhamdulillah. Kalau ayah ibunya sudah tambah anak, Masya Allah. Inilah keluarga Allah. Inilah keluarga teman khusus Allah. Inilah keluarga Al-Quran. Inilah Ramadan. Mari kita jadikan betul-betul sebagai bulan membaca Al-Quran, tentu saja dengan tidak meninggalkan tadabburnya dan pengamalannya. Semoga Allah jadikan Ramadan ini bagi kita adalah Ramadan yang penuh rahmat dan tempat pengampunan dosa, sehingga kita keluar dengan dari Ramadan dalam keadaan la'allakum tattaqun, dan dalam keadaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena dengan ibadah Ramadan ini Allah betul-betul menginginkan kita manusia yang keluar nantinya bersih dari dosa-dosanya. Fa'tabiru ya ulil absar. Semoga kita beri oleh Allah kekuatan untuk menciptakan rumah tangga yang penuh dengan pendidikan rumah Al-Quran. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.